Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Hasanuddin Pod Edu yang akan memberikan informasi kepada pemirsa dimanapun Anda berada, yang tentunya kreatif, inovatif dan komunikatif. Bersama saya host yang selalu menemani Anda dan jangan sampai Anda bosan. Bersama saya Pak Eko Prasetyo dan ditemani dengan teman saya juga selalu setia menemani Anda, David Setiawan. ST? ST. Oh, ST. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali dari jurusan akuntansi. Ya. Bersama kalau yang sebelumnya episode sebelumnya kita adalah bapak-bapak, sekarang ibu cantik ya, dari jurusan akuntansi. Mari kita sapa bersama Pak David. Ya, selamat datang ibu-ibu dari jurusan akuntansi. Selamat datang. Bisa memperkenalkan diri ibu, namanya siapa? Mungkin mengajar jurusan mengajar mapel apa? Mungkin seperti itu, monggo silakan. Baik, perkenalkan, saya biasa dipanggil Bu Nani. Saya mengajar atau guru di jurusan produktif akuntansi. Bu Nani. Bu Nani, kita panggil Bu Nani. Lengkapnya siapa, Bu? Bu Nani Suprihatin. Bu Nani Suprihatin. Nah, kita geser ya. Ibu saja. Enggak. Ya. Monggo Ibu bisa memperkenalkan diri, dari mana dan jurusan yang mapel apa yang diajar, mungkin silahkan. Baik, perkenalkan saya Ani Purwati, biasa dipanggil Bu Ani. Di sini saya mengajar produktif akuntansi, yaitu khususnya mapel dasar program keahlian dan PKK. Dan PKK. Iya. Jadi dari ibu-ibu berdua ini mapelnya kebetulan mapel produktif. PKK loh Pak, ini kok dijelaskan PKK apa ibu-ibu PKK? Bukan. Nah, nanti apa, kita akan PKK itu lebih lanjut. Oh nanti. Lebih lanjut. Kok langsung ke pokoknya kita PKK. Pak David. Nggih. Kita langsung ke materi saja ya. Nggih, Pak Eko. Mempersingkat waktu karena kita memang dikejar. Ingat Pak Eko. Namanya hampir sama. Cuman ada tambahan satu suku kata. Iya. Sampai keliru loh ya. Bu Nani dan Bu Ani. Ya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan ibu-ibu, bisa Bu Nani ataupun Bu Ani ya, tentang jurusan akuntansi. Mungkin jurusan akuntansi di SMK Hasanuddin ini perjalanan awal sampai sekarang ini seperti apa, dan jurusan akuntansi itu jurusan yang mempelajari apa saja. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja sebagai pengantar kita di podcast pada hari ini. Monggo silakan. Saya. Monggo. Iya, monggo. Oke, untuk jurusan akuntansi sebenarnya di SMK itu bidang yang dipelajari itu mengenai identik dengan keuangan. Duit. Apapun yang berkaitan dengan keuangan itu nanti dipelajari di akuntansi itu. Jadi proses ilmu akuntansi itu yang selama ini kita pelajari adalah proses pengelolaan, pencatatan, dan bagaimana nanti melaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Itulah pelajaran yang biasa yang nanti dipelajari di jurusan akuntansi. Jadi berhubungan dengan pengelolaan, pencatatan, dan pelaporannya. Jadi nek 3P. Apa? Iku mau. Pengelolaan, pencatatan, pelaporan. Nek wis dikelola, dicatat. Catat. Kudune buktine. Cek gak lali. Dilaporkan ke kepala sekolah. Ya kepada yang membutuhkan. Iya. Tergantung nanti yang penting tidak dilaporkan ke polisian, salah nanti kena kasus. Yang penting nanti yang dihitung tentang keuangan itu tergantung di mana, di bank, di toko, atau mungkin di lembaga pendidikan, di proyek, pembangunan, atau mungkin di renovasi, ya. Semuanya masuk di pengelolaan, pencatatan dan pelaporan. Sangat menarik sekali. Baru tahu ini saya, ternyata akuntansi meliputi itu. Tak kira ya mau ngitung duit, bank, ternyata sangat luas sekali gitu. Iya, betul. Terus lebih lanjut Bu Nani ya. Perjalanan jurusan akuntansi ini pertama kali di
Hasanuddin itu seperti apa sampai sekarang ini, mungkin bisa diceritakan sedikit saja Bu Nani, karena penjenengan salah satu guru yang sesepuhnya di sini senior. Ya, perintis atau senior ya seluk beluknya dari akuntansi awal SMK berdiri itu kan akuntansi. Alang ujure pojok. Monggo. Sudah paham betul. Monggo. Iya Pak, untuk jurusan akuntansi ini termasuk jurusan yang paling tua paling tua di SMK. Jadi seperti yang kita tahu bahwa SMK itu kan berdiri tahun 1985. Nah, itu belum lahir aku. itu jurusan akuntansi sudah ada. Jadi dulu itu jurusannya akuntansi dengan perkantoran. Nah, karena untuk siswanya banyak yang memilih di akuntansi, akhirnya untuk perkantoran menurun, akhirnya cuma satu di jurusan akuntansi. Nah, setelah tahun berganti, ada lagi jurusan pengganti perkantoran atau untuk menambah ya, itu baru muncul jurusan yang kedua, jurusan TKJ. Ya, setelah TKJ tambahan lagi karena semakin besar, SMK semakin berkembang, itu ada jurusan baru TBSM. Dan yang terakhir jurusan di SMK kita adalah jurusan broadcasting gitu. Jadi kalau usia akuntansi ya mulai awal berdiri dari tahun 1985 itu sudah ada jurusan akuntansi. Berarti sudah 40 tahun Pak. Bener toh, kemarin kan kita ulang tahunnya 40 tahun. 40 ya. Jenengan ngoten nopo? Wayange. Dalange. Ayange. Dalange. Terus Blanti. Terus Bu Nani atau mungkin Bu Ani nggih sing menjawab. Berarti antara akuntansi dan perkantoran itu beda nggih. Dulu kan akuntansi perkantoran. Terus karena lambat laun akhirnya banyak yang terfokus atau mungkin banyak peminatnya di jurusan akuntansi. Kan? Berarti di akuntansi dan perkantoran itu kan hampir sama-sama hitung-hitungan duit Pak ya. Kantor gak ada kita kantor apa kan gitu kan. Mungkin kantor pajak, terus kantor pegadaian itu berbeda. Berarti perbedaannya antara akuntansi dan perkantoran itu apa? Mungkin begini ya, kalau kita tahu tadi jurusan akuntansi yang dipelajari adalah tentang pelaporan keuangan, tetapi kalau perkantoran cenderung ke nanti pelajaran bagaimana mengarsip. Jadi mengarsip apapun kan, kita kalau ada kegiatan pasti ada data ya, misalkan dalam bentuk file-file apa. Nah, itu nanti pembelajarannya di perkantoran seperti itu, surat menyurat seperti itu. Berarti sama perkantoran Pak, cocok. Aku di akuntansi. Kok bisa? Iya no. Engko aku sing nyekel duite sama aku sing gawe surate. Nah, sing nyekel duite. Terus sing keluar sampean. Oke, lanjut. Jadi seperti itu. Jadi memang berbeda bidangnya ya. Beda bidang. Dan sekarang pun mungkin ada jurusan perkantoran ki ambak nggih, selain akuntansi ada. Masih ada di sekolah lain masih ada. Di sini sudah tidak ada jurusan yang lain, yang ada hanya akuntansi ya, maksudnya yang bertahan sampai sekarang iya. Akuntansi. Dan kemarin sempat akuntansi ditambah dengan lembaga. Akuntansi Itu sama sebenarnya gitu. Sebenarnya sama, ada penambahan kode untuk penamaan dengan jurusan itu. Jadi ada tambahan akuntansi lembaga, lembaga keuangan. Leres. Bingung ya. Terus mulai lapar. Saya kan enggak pegang uang, yang pegang uang sini, yang jual kan sini. Saya kan cuma pegang perkantoran. Iya. Monggo lanjut. Akuntansi. Mungkin bisa kita makan Pak David. Tadi sudah perjalanan perjalanan tentang akuntansi. Terus mungkin dari akuntansi tadi sudah disampaikan tentang keuangan nih. Berarti menyangkut tentang pengelolaan, catatan dan pelaporan. Dari ketiga-tiganya ini berarti mereka ini harus saling berkaitan. Iya. Misal gini, hitung duit, misalkan punya 10 juta misalnya. Nah, terus dikelola. Terus kan ada laporannya. Nah, terus dilaporkan main. Nah, apakah di situ nanti ada semacam
semacam hitung-hitungan yang khusus untuk menghitung tentang pengelolaan uang. Monggo. Ya itu nanti diawali dari bukti transaksinya ya Bu ya. Jadi pada saat mencatat itu kan kita ada dasarnya. Dasarnya itu apa? Yaitu bukti transaksinya tadi seperti kwitansi, nota-nota seperti itu. Nah nanti kalau semisal tidak balance ya harus teliti, kita mengulang lagi dari awal. Harus teliti nih Pak. Biasanya tapi kita nggak teliti. Itu yang perlu jadi catatan ya untuk teman-teman yang mau mungkin ingin masuk ke sekolah ini dan mengambil akuntansi itu jangan takut dulu mengenai kok rumit ya, kok sulit ya, itu jangan. Karena apa? Nanti insya Allah di sini Bapak Ibu guru khususnya yang produktif akuntansi akan membimbing dengan sabar ya Bu ya. Sabar. Mulai dari yang tidak bisa nanti akan diajari pelan-pelan bagaimana untuk membuat laporan keuangannya seperti itu. Insya Allah kalau sabar pasti akan subur. Amin. Jadi jangan khawatir untuk masuk di akuntansi. Jangan ragu-ragu karena kita ditemani ibu-ibu yang akan selalu setia dengan sabar, dengan telaten, disiplin membimbing. Biasanya semuanya yang berminat masuk di akuntansi. Biasanya kalau misalkan ditanya jurusan apa? Aku tidak akuntansi jadi, tapi bingung nggak ngitung. Nah, bingung. Gak usah bingung, dilakoni dhisik. Nah, diikuti saja dulu. Nanti kalau sudah merasa nyaman, merasa enak, kan baru bisa menikmati kan. Betul, iya. Mana Pak ya? Kelihatannya seperti itu. Kan capek toh? Enggak ya. Biasanya kok mukanya karuan. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang sedikit atau untuk mengawali podcast ini ya tentang jurusan akuntansi. Kita mungkin langsung ke peluang kerjanya saja Bu. Jadi setelah nanti siswa belajar bagaimana mengelola, mencatat, membuat laporan di jurusan akuntansi, mungkin setelah nanti mereka lulus, mereka punya peluang apa ketika sudah lulus dari jurusan akuntansi? Mungkin bisa dijelaskan Bu, peluang-peluang yang bisa mereka dapat di luar, di lapangan pekerjaan di luar. Monggo silakan. Sebenarnya untuk akuntansi itu peluang kerjanya banyak, sangat banyak. Iya. Misal contohnya bisa anak-anak itu menjadi teller, bisa kasir, bagian keuangan seperti itu. Bisa juga berwirausaha. Kan di dalam akuntansi itu kan juga ada yang tadi sempat kita bahas di awal, ada yang namanya PKK. Di situ kan anak-anak diajari untuk berwirausaha. Nah, dari skill yang didapat di sekolah nanti kan bisa mengelola apa yang dikerjakan seperti itu. Jadi sangat penting sekali ya. Iya. Jadi untuk jurusan akuntansi, kelulusan dari jurusan akuntansi itu nanti malah bisa masuk ke banyak bidang Pak. Karena semua lembaga baik pemerintahan maupun swasta maupun lembaga lain itu pasti akan mengelola uang. Betul, nah, di situ jadi anak-anak yang mulai belajar dari bagaimana cara ada transaksi, bagaimana kemudian mencatat, bagaimana melaporkan, sehingga nanti orang yang melihat laporan itu tahu ini kondisinya seperti apa. Nah, jadi jangan khawatir untuk yang lulusan dari jurusan akuntansi bisa masuk ke yang disebutkan tadi, bisa masuk ke perusahaan, bisa masuk di lembaga pemerintahan, bisa di mendirikan sendiri seperti biro konsultasi untuk tentang keuangan seperti itu, bisa ke kasir atau mungkin bisa ke untuk berwira swasta sendiri kan kita kalau mau berwirausaha kan pengen laba juga, pengen untung. Dengan kita tahu bagaimana cara mengelola uang, insya Allah nanti untuk kedepannya itu anak mudah untuk mengambil keputusan seperti itu. Dan mungkin juga akuntansi itu kan identik dengan cewek, gitu kan? Kadang kan untuk cowok kan awam, maksudnya dia itu gak mungkin hadis kalau hitung-hitungan duit gitu. Tapi apakah ada mungkin di SMK Hasanuddin ya, khususnya di SMK Hasanuddin itu ada siswa cowok yang bergabung di akuntansi? Ada. Mayoritas cewek. Berarti mereka itu di samping nanti pengelolaan itu nggak hanya untuk cewek perempuan ya, banyak admin yang laki-laki. Dia mungkin sudah punya planning Pak untuk bekerja di LRT. Apa itu? Lembaga Rumah Tangga.
Apa itu? Loh, kan Baru dengar saya. Loh, nanti sampean yo ngono lho, LRT lah. Aku wis gitu. LRT kan. Nah, saya Sampean belum kan punya. wis LRT. Lembaga belum ya? Saya masih yayasan. Independen. Persis apa namanya? Independen. Ya, sampai independen. Makanya ndak gawe. Swadaya. Lembaga ya, lembaga. Buat perusahaan. Sama membuli saya. Ya, jadi untuk adik-adik yang cowok jangan khawatir, di sini jurusan akuntansi terutama itu kita tetap bisa menerima siswa yang Ya. cowok ya. Jadi walaupun mayoritas itu banyak yang cewek, tetapi untuk putra sangat dipersilakan dan tidak ada kaitannya dengan tentang apa ini gawean cewek, ini gawean cowok, tidak, semuanya bisa mengerjakan Bisa, ya, terutama betul. Dan di lapangan pun kan juga seperti admin itu kan Nah. juga banyak yang laki-laki, Nah, kemudian itu. kasir juga banyak yang Jadi laki-laki. tidak memandang Iya. gender ya, mau cewek mau cowok itu pekerjaan selagi bisa. Ya kenapa tidak? Iya toh. Nah, Kalau itu. ada yang sulit ngapain? Cari yang muda. Kata. Seperti itu ya. Jadi peluangnya sangat banyak sekali. Sangat ya, banyak Bu, ya. sekali. Jadi luar biasa sekali. Nah, mungkin ada tambahan lain? Ada sih. Apa? Loh. Saya. Oh ya, kaitannya dengan tadi kan peluangnya. Iya. Ya, terus untuk prakerin ini Bu, kegiatan prakerin atau PKL ya. Iya. Di jurusan akuntansi mungkin ada dari adik-adik yang pengen daftar, kemarin sudah beberapa anak yang bertanya ya. Iya. Ini prakerinnya ini cari sendiri atau dicarikan dari pihak sekolah? Karena banyak sekali siswa yang Untuk khusus kebingungan jurusan untuk hal ini, ini ya. oh, khusus Karena jurusan mereka takut akuntansinya ini, gitu. Iya, terutama kwitansi. Akuntansi ya. Kwitansi kan juga termasuk akuntansi toh? Iya. Nah, gitu, Bu. Injil, Nah, bukti transaksinya tadi. Bukti transaksi masuk di lapor. Iya. Nggih. Masuk di Catatan. Pengelola. Bisa dijelaskan, Bu, Nggih. cari sendiri atau dicarikan karena mereka ragu. Nggih. Muge cari dewi muge gak petruk ya toh. Lah itu. boleh Monggo. angel. Oh, Masuk aku tinong ini. Barang petruk padoan dan ya lain sebagainya itu. Alah wis Terus, tak ya, ngomong. Monggo silakan. Untuk jurusan akuntansi yang ada di SMK Hasanuddin itu nanti prakerinnya anak-anak jangan khawatir, itu dicarikan oleh Bapak Ibu gurunya. Dicarikan. Berarti sudah Iya. ditentukan dari Iya, jurusan karena tersebut. sudah Dicarikan. karena Dibantu, gitu, Bu. Nggih, dibantu untuk mencari tempatnya. Karena untuk jurusan kita sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga, terutama perbankan, Pak. Nah, Jadi nanti anak-anak itu lebih linear dengan jurusannya. Iya, di situ nanti di perbankan itu. Terus di lembaga pemerintah juga seperti itu. Apakah di akuntansi sudah ada kerjasama dengan pihak bank atau mungkin sudah MOU lah istilahnya? Sudah, Sampun, gitu? sudah, Dari sudah. mana nih, Bu? Dari yang biasa prakerin itu dengan BMT Bank Syariah, nggih. Terus dengan yang BSI ya Bu ya. Ya, terus yang kemarin Dan kita insya Allah yang terbaru ini kita akan bekerja sama dengan BRI dan Wah. Bank Jatim. Bank Jatim. Indonesia. Iya. Mak koyo sepi kok muni. Jadi Berarti Pak, Nggih. kalau misalkan SMK Hasanuddin di jurusan akuntansi Heeh. bisa MOU atau bekerja sama dengan BRI, Heeh. kok iso ngajakno kita? mengajukan kur ya. Kredit usaha rakyat. Rame-rame. Oh, rame-rame ya. Jadi dengan banyaknya MOU ya atau kita bekerja sama dengan lembaga lain semakin banyak Opsi untuk memilih. opsi untuk siswa memilih tempat ini. Iya, juga, ya. betul. Monggo, Bu Nani Dan itu selain kita MOU dengan bank yang di luar, Nggih. jurusan kita juga punya bank sendiri Pak Nah, di sekolah. iya. Termasuk dalam fasilitas ya. Fasilitas Berarti- anak-anak dalam belajar. Berarti banknya itu di lingkungan sekolah. Iya. Oh. Namanya Bank Nopo. Bank Mini, Bank Mini. Bank Mini SMK Oh, Hasanuddin. karena bentuknya Mini. Kecil. Namanya kalau Mini. besar berarti bank Bank Toyib. bangsawan. Oh iya, bangsawan. Jadi
ada Bank Mini tadi ya. Iya. Bu Ani Berarti nanti menjelaskan. anak-anak prakteknya di situ gitu. Iya. Cara mengelola, buat laporan, mencatat. Betul. Betul, iya. Betul. Jadi sebagai sarana penunjang untuk Pembelajaran anak-anak. Terus untuk nasabahnya Bu, ini dari siswa atau dari mana saja? Atau mungkin dari orang luar atau umum atau mungkin Iya. wali Nah, murid mungkin yang bisa punya dijelaskan. nabung sendiri Nah. ya, monggo. Nggih. Silakan. Alhamdulillah di sini anak-anak itu sudah banyak Pak yang menabung. Selain itu kita juga menerima nasabah dari luar seperti ibu-ibu kantin dan sebagian dari tetangga sekolah juga ada yang menabung. Oh, gitu. Gitu. Berarti nanti ada semacam apa? Bunga. Jasa. Ada Jasa. bunganya betul gitu. Misalkan kita menabung, Iya. menabung, mungkin dalam 1 tahun ada bunganya berapa? Gitu. Nggih. Oh, Untuk sementara untuk bunga itu di Bank Mini belum ada Pak. Jadi sistemnya kayak kita menitip uang seperti itu. Oh, asal belum ada nih tak kasih bunga ya. Iya, bunga matahari. Masih potongan gue malah. Jadi sudah sangat lengkap sekali ya. Ada pembelajaran tentang akuntansi dan juga ada sarana penunjangnya seperti bank yang berkaitan Iya. langsung dengan keuangan. Keuangan. Tuh, sangat Berarti lengkap sekali. memang uang itu sangat-sangat nopo nggih? sangat nopo. Sangat berpengaruh Pak untuk kehidupan kita. Karena dengan uang bisa mempermudah hidup. Dengan untuk membeli segalanya. Ya, ada ya. Karena pakai uang. Kalau Iya. misalkan kita pakai daunnya nggak bisa. Apalagi beli bayar pijet itu nggak bisa, harus pakai Pijet aja yang bayar kok. Loh lah ya makanya di sekolah bayar pijet kan nggak bisa, harus Nggak pakai bisa. uang seperti itu. Lewat dia nyelok nih iki, ada uang loh. Nyeluk. Nyelok panggil. Bentar gawe Naturi, Naturi ya. datang sih. Mengundang nyeluk. Siswa begitu. Mungkin bisa Apa? lagi pertanyaan. Oke, monggo silakan. Loh, jenengan. Oke, untuk fasilitasnya nih, Ibu akuntansi, Bu Ani kali Bu Nani. Fasilitas yang ada di akuntansi itu apakah sudah termasuk memadai lah istilahnya dari jurusan-jurusan yang lain, Pak? Ya kan ada DSM, ada broadcasting, ada TKJ. Dan mungkin di akuntansi Ibu bisa menjelaskan tentang fasilitasnya untuk anak-anak itu nopo mawon. Ketika mereka nanti masuk di akuntansi, mereka tahu oh fasilitasnya seperti ini. Iya. Monggo. Baik, untuk siswa yang mau masuk di jurusan akuntansi, yang jelas kelasnya sudah buat yang senyaman mungkin untuk jurusan akuntansi ya. Terus kemudian juga ada lab komputer untuk anak-anak praktek karena akuntansi tidak hanya dicatat dengan manual, tapi anak-anak juga belajar dengan menggunakan sistem perangkat, iya, namanya Mayop atau sekarang Averic ya. Untuk yang baru itu loh, Accurate itu nanti. Jadi nanti anak-anak bisa praktek seperti itu. Nah, praktek lainnya seperti yang tadi ada Bank Mini, anak-anak praktek langsung itu, iya. Jadi anak-anak juga bisa, bagaimana cara memasukkan uang, bagaimana cara ada pengambilan seperti itu, iya. Secara teori terus kemudian diaplikasikan Langsung ke praktek anak-anak, iya. Mungkin Ada satu lagi. Gimana? Ada satu lagi fasilitasnya Bu, Pak An. Monggo. Tadi sudah disebutkan ada kelas, kemudian ada lab komputer, ada Bank Mini yang dibuat praktek anak-anak. Ada satu lagi yang tempat prakteknya anak-anak yaitu koperasi sekolahan, Pak. Oke. Oh iya, terbaru Iya. ya, terbaru. Di situ Iya, ada kopsisnya. anak-anak belajar tentang Wira swasta mendisplay juga, iya, barangnya, kemudian mencatat stok barang, kemudian melayani. Nah, di sini kan skill untuk melayani pembeli kan juga diperlukan. Nah, Iya. ini betul. Bagaimana? Kemampuan Iya. soft skill ya. Itu butuh sekali. Iya, sangat Soalnya butuh. ketika mereka berbicara dengan orang itu kan nggak mudah gitu. Iya. Butuh yang namanya Kemampuan untuk berbicara. berkomunikasi, Kadang-kadang negosiasi. kadang-kadang izin. Betul. Aku kadang-kadang bersamaan yo izin. Nek gue ngisi. Mungkin tantangan bagi jenengan sebagai pengajar di akuntansi untuk murid jenengan itu pripun? Atau mungkin bisa berupa tantangan ataupun trik jenengan untuk menarik siswa, minat belajar siswa di jurusan akuntansi supaya kadang-kadang ini nek menulis tok itu kan bisa bosan. Kadang-kadang kan mereka beranggapan bahwa ngitungi duit tok era duitnya ya seperti itu. Tapi kan itu butuh yang namanya IQ. Mindset. IQ yang apa? Yang Mana mana? sing luas itu Pak, IQ luas itu. Jadi kan apa dari saya ketika menghitung itu tidak boleh sedikit pun kurang dari misalkan Rp1 ngoten mawon. Iya. Rp1 itu pun nanti juga bertanggung jawab kan di situ. Betul, iya. Monggo.
Jadi memang untuk jurusan akuntansi yang dibutuhkan itu ketelatenan, ketelitian. Nah, itu nomor satu. Jadi kadang anak-anak dengan adanya data yang begitu banyak kecil-kecil itu kalau tidak diarahkan untuk yang teliti ya, yang mencatat yang benar ya. Nah, seperti itu. Biasanya tantangannya itu, Pak. Anak-anak kurang telaten. Tetapi kita tapi kita sebagai pengajar ya memberi arahan, tetap membimbing anak-anak bahwa itu nanti akan berguna kalian ketika kalian sudah melaksanakan kegiatan itu langsung seperti itu. Nah, cara untuk anak-anak ya tetap kita motivasi, kita memberi contoh bahwa keberhasilan nanti Anda sekolah di sini, keberhasilan Anda menimba ilmu nanti akan keberhasilan kalian ketika kalian sudah lulus seperti itu. Jadi teliti itu nomor satu ya. Betul. Jadi, apalagi berkaitan dengan uang kan. Jangankan kok Rp1.500 saja kurang, berarti itu kan tidak benar di pencatatannya ya. Itu sangat dibutuhkan sekali Pak Damri. Apalagi jenengan sebagai orang yang berkaitan langsung dengan uang harus sangat teliti sekali. Apalagi jenengan sebagai perkantoran. Itu teliti meneng kalau nyatet. Dan yang tidak penting, yang tidak kalah penting harus ada bukti transaksinya. Bukti. Kalau tidak ada bukti ya berarti abal-abal. Gitu Bu. Nah, harus ada buktinya. Menambahi dari yang Bu Nani tadi. Kebetulan saya kan juga di kelas dasar, di kelas 10. Itu kan pengenalan anak-anak waktu masuk di jurusan akuntansi. Di situ saya awalnya itu mengajari tentang anak-anak itu mengelola uang sakunya sendiri, Pak. Jadi saya suruh membuat laporan keuangan sederhana. Jadi berapa uang saku yang diberikan orang tuanya, kemudian dalam satu hari itu dibelikan apa, begitu. Dalam satu minggu untuk apa lagi? Iya, jadi habis atau gitu. Jadi anak-anak mulai diajarkan pengelolaan uang. Misalkan dalam hari ini gitu dapat saku 10.000. Untuk satu hari ini dibelikan apa? Sudah mulai dicatat. Membeli jajan atau membeli es, gitu sudah dicatat dan ada laporannya. Iya, sama dengan ini Pak. Apa namanya di LRT saya itu, ibunya itu. Setiap pengeluaran rutin dicatat. Beli apapun, berambang, bawang, lombok, sampai apa jenenge panganan kucing itu. Panganan kucing itu ditulis, Pak. Jadi kok misalkan didodone, ya aku mau duit sakmene iki lho, donjone tak sakmene. Masuk iki aku wis gak butuh ngono kuwi. Aku wis percaya tak wene sampean ya wis gitu loh. Tapi dia tuh selalu mencatat. Luar biasa. Menerapkan teori akuntansi. Dan itu pun diterapkan sampai sekarang. Dan kadang-kadang gini. Misalkan anak saya nggih bayar ngoten. Ki dicatat. Misalkan sih, iki duitnya tuh utang, dicatat. Nanti kok disaur nek tulisannya utang. Itu ibu rumah tangganya. Bapak rumah tangganya malah enggak bisa aku. Di apa namanya? Di setruk itu 1,5 paling yang dikasih cuma 1. Makanya hilang. Itu tidak sesuai dengan teori akuntansi. Itu enggak boleh. Tapi kalau enggak ketahuan boleh. Enggak boleh sama. Itu mencari jadi itu tadi ya mungkin kesabaran yang lebih diutamakan untuk menarik ketelitian ketelatenan nggih. Ulang satu Pak. Apa? Keseriusan. Iya, betul. Jadi harus serius anak ini kalau misalkan sudah menghitung tentang uang, dia harus jangan sampai seperti tadi kurang atau lebih. Betul. Lek lebih lo enggak apa-apa. Lek kurang. Nah, lek kurang misalkan 5.000 3.000 enggak masalah. Lah lek bertriliun-triliun ngomong gitu. Semangat lagi. Broadcasting luar biasa. Semangat. Ada lagi? Sudah. Oke. Dengan monggo lanjut. Lanjut kemana? Saya dari tadi di sini. Oke, terima kasih Bu Nani dan Bu Ani yang telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Bu Ani atau Bu Nani yang corongan apa ya? Ayolah ngajak siswa baru untuk ikut gabung di akuntansi. Nanti promosi lah. Ya, sebelum kita akhiri perjumpaan kita di podcast kali ini, mungkin Bu Nani dan Bu Ani bisa memberikan pesan atau kesan atau semacam nasihat atau semacam supaya siswa ini motivasi kepada adik-adik calon siswa baru bisa bergabung.
ayo kita Di bergabung jurusan di akuntansi. keluarga besar SMK Hasanuddin, Nggih. terutama di jurusan akuntansi. Monggo, sinten? Atau mungkin berdua? Kami. Nggih. Calon. Monggo silakan. Oke, ngenten nggih. Jadi pesannya bagi calon peserta didik yang nanti mau ke jurusan akuntansi, seperti yang tidak mungkin kita sampaikan tadi, bahwa jangan ada rasa takut untuk masuk ke jurusan akuntansi. Nah, walaupun di situ nanti menghitung uang, tetapi kita akan tahu bahwa nanti pembelajaran yang ada di jurusan akuntansi akan bisa masuk menjadi peluang kerja di banyak lembaga lain, bidang lain. Berarti Jangan intinya takut. jangan takut. Jangan ragu. Jangan ragu. Betul. Langsung saja datang. Langsung saja daftar. Daftar. Di mana? SMK Hasanuddin Paringa. Bisa. Monggo Bani. Monggo Bani mungkin menambahi. Menambahkan motivasi. Buat adik-adik yang ingin masuk jurusan akuntansi, baik laki-laki maupun siswa perempuan, kami persilahkan dengan senang hati. Insya Allah kami juga akan membimbing dengan sepenuh hati juga, Pak. Jadi, ya, pelayanan sepenuh hati. Pelayanan. Satu hati. Jangan takut untuk jangan takut untuk memulai sesuatu yang mungkin kelihatannya rumit atau apa. Betul. Karena sebelum kita berkenalan, maka kita belum tahu Betul. bagaimana di dalamnya seperti apa. Tak kenal maka tak sayang. Semuanya itu dimulai dari proses. Iya, semakin betul. rumitnya proses, mungkin akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Kalau proses itu hanya kita seada-adanya, sekedarnya, ya nanti dapetnya ya sekedarnya saja. Dan akuntansi itu menyenangkan. Iya, betul, menyenangkan. Nggih. Apalagi kalau kita sudah misalkan anak-anak praktek seperti itu, ada kasus kok sampai bisa menyelesaikan finish, bangganya Pak. Itu sudah anak-anak sudah merasa bahwa saya bisa Iya, seperti Pak, itu. Pertanyaannya itu Saidi, jawabnya banyak. Iki sampai sini, sampai ke bawah, sampai ke laporan. Pelaporan. Kan, nomor 1 nomor pengelolaan, terus pencatatan, dan pelaporan. Wis kok nisor dhewe iki, wis iki padha karo utek iki wis pas. Ya sudah berhasil. Sudah berhasil. Laporan mereka sudah berhasil menyelesaikan tugas Beberapa tahap. Gini. Terima kasih Bu Ani dan Bu Nani telah berkenan hadir pada host Hasanuddin Pod Edu pada hari ini. Semoga untuk episode yang selanjutnya bisa hadir kembali, tentunya dalam suasana yang berbeda dan topik yang tentunya juga berbeda juga. Saya doakan Bu Nani dan Bu Ani selalu diberikan kemudahan, kesehatan selalu, dan tentunya tetap bisa memberikan yang maksimal di jurusan akuntansi. Dan harapan saya semoga jurusan akuntansi ke depan semakin jaya selamanya. Amin. Dari saya Eko Prasetyo, banyak salah kata, banyak salah ucap, tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dari saya juga dari David Setiawan, mohon maaf ibu-ibu yang sampun rawuh mriki, misalkan ada tingkah laku kami yang kurang berkenan, kami juga mohon maaf. Sami-sami. Nanti ketika di wawancara malih pun ragu-ragu harus siap. Yo kak lanang yo kak wedok, jangan ragu-ragu milih jurusan akuntansi. Semoga informasi dari kami memberikan manfaat kepada pemirsa dimanapun Anda berada, dan jangan ragu-ragu untuk daftar di jurusan akuntansi. Dan jangan jenuh-jenuh, Pak. Jangan jenuh-jenuh dengan kita maksudnya. Oh iya, jangan bosan-bosan dengan kita berdua. Jangan bosan. Semoga pertemuan kita hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.